Hai, perkenalkan, aku Desti. Aku akan menemanimu dalam mengenal ciri-ciri makhluk hidup. Pernahkah kamu mengamati tumbuhan dan sebongkah batu? Di antaranya, manakah yang termasuk dalam kategori makhluk hidup? Jika kamu amati lebih lanjut, tumbuhan memiliki beberapa ciri yang membuatnya termasuk ke dalam makhluk hidup. Sementara itu, batu merupakan benda mati yang tidak memiliki ciri-ciri tersebut. Ciri-ciri makhluk hidup meliputi bernapas, memerlukan makanan atau nutrisi, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, serta beradaptasi. Yuk, simak penjelasan berikut ini terkait ciri-ciri makhluk hidup. Bernapas. Bernapas atau respirasi adalah proses menghirup oksigen yang ada di lingkungan dan menghembuskan gas buangan berupa karbon dioksida. Apa saja sih sistem pernafasan pada manusia, hewan, dan tumbuhan? Sistem pernafasan pada manusia. Manusia bernafas menggunakan organ pernafasan berupa paru-paru. Tidak hanya itu, adapun organ yang terlibat dalam sistem pernapasan pada manusia, seperti hidung, organ yang berfungsi sebagai saluran masuknya udara dari lingkungan atau alam ke dalam tubuh. Di dalam rongga hidung terdapat selaput lendir dan rambut yang berfungsi menyaring dan menghangatkan udara yang masuk. Faring, yaitu organ yang terletak di belakang rongga hidung dan menjadi pembatas antara saluran pernafasan dan juga pencernaan. Laring, yaitu organ yang memiliki katup epiglotis yang berfungsi untuk mengatur jalannya makanan dan udara agar sesuai pada salurannya. Trakea, yaitu batang tenggorokan yang berbentuk tabung memanjang di sepanjang leher hingga masuk ke dada. Bronkus, yaitu cabang tenggorokan yang berfungsi mengalirkan udara dari trakea ke paru-paru, naik sebelah kanan maupun kiri. Bronchiolus, yaitu cabang yang lebih kecil dari bronchus. Nah, yang terakhir adalah alveolus, yaitu ujung dari bronchiolus. Alveolus ini merupakan tempat bertukarnya oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, sistem pernafasan pada hewan. Organ pernapasan pada hewan ada banyak ragamnya loh, diantaranya paru-paru. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan paru-paru diantaranya anggota kelas mamalia, aves, dan beberapa amfibi. Pada hewan kelas aves, selain menggunakan paru-paru, proses pernafasan juga berlangsung dengan bantuan kantung udara atau disebut juga air sacs yang digunakan sebagai alat bantu pernafasan ketika terbang. Yang kedua, kulit. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan kulit diantaranya hewan yang berada di kelas Annelida atau cacing. Seluruh lapisan kulit cacing dipenuhi dengan lapisan kulit pembuluh darah kapiler yang memungkinkan menyerap oksigen. Dan kemudian oksigen tersebut dialirkan ke seluruh tubuh, lalu dikeluarkan melalui pembuluh darah kapiler berupa karbon dioksida. Nah, yang ketiga, insang. Kelompok hewan yang bernafas dengan insang diantaranya kelas Pisces. Insang berfungsi untuk menyaring oksigen di dalam air dan mengalirkannya ke seluruh tubuh. Yang keempat ada trakea. Kelompok hewan yang bernafas menggunakan trakea diantaranya hewan yang berada di kelas Insecta atau serangga, di mana oksigen langsung diambil dari lingkungan melalui spiracle dan disalurkan ke seluruh tubuh tanpa diedarkan melalui darah. Selanjutnya kita akan membahas tentang sistem pernafasan pada tumbuhan. Alat pernafasan pada tumbuhan berbeda dengan manusia dan hewan. Lalu apa aja sih alat-alat pernafasan pada tumbuhan? Nah, yang pertama ada stomata, yaitu organ tumbuhan yang biasa dikenal sebagai mulut daun karena terlihat seperti mulut yang dapat membuka dan menutup. Lentisel, yaitu lubang-lubang yang terletak pada bagian batang dan memiliki fungsi sama dengan stomata. Lentisel ini tersusun dari sel gabus yang dipisahkan oleh jaringan interseluler. Rambut akar.
yaitu organ yang berfungsi menyerap air maupun nutrien dari dalam tanah. Namun, rambut akar juga berperan menyerap oksigen yang ada di pori-pori tanah loh. Untuk itu, rambut akar termasuk sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Nah, itu dia salah satu contoh ciri-ciri bernafas pada makhluk hidup. Semoga bermanfaat ya. Masih banyak lagi loh yang akan aku jelaskan. Tunggu episode selanjutnya ya. Dan sampai jumpa di video pembelajaran asyik lainnya.